Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang past continuous. Materi lain tentang past tenses, link videonya sudah saya siapkan di description box. Oke, langsung aja ke materi yuk. Oke, materi yang kali ini saya jelaskan adalah tentang past continuous. Jadi kalimat continuous itu tidak hanya ada di present tense, tapi juga ada di past tense untuk membicarakan waktu lampau. Oke, ayo kita lihat dulu fungsinya. Past continuous itu menjelaskan tentang sesuatu yang dimulai di masa lampau dan pada masa lampau itu masih berlangsung saat ada peristiwa lain yang juga muncul. Oke, diresapi dulu kalau misalnya belum ngerti, nanti kita lihat contohnya di kalimat ya. Jadi pada masa lampau itu ada sebuah action atau sebuah kejadian yang sedang dalam progres ya di masa lampau, dan ada action lain yang menginterupsi pada saat action satu ini masih berproses. Oke, jadi action yang masih berproses ini nanti kita pakai past continuous. Action yang menginterupsi ini nanti kita pakai past tense biasa. Jadi dengan kata lain, past continuous ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah unfinished action, ini di waktu lampau ya, yang pada waktu lampau tersebut diinterupsi oleh action lain ya. Misalnya contohnya dalam bahasa Indonesia, saat saya sedang tidur kemarin malam, telepon genggam saya berbunyi. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Jadi, action yang panjang durasinya itu adalah saat saya sedang tidur kemarin malam ya. Tidur kan biasanya mungkin sekitar 6-8 jam, itu adalah action yang unfinished action in the past. Setelah itu yang menginterupsi adalah telepon saya berdering ya. Nah, itu ada contohnya. Jadi pasti ada dua action saat menggunakan past continuous. Ada action yang durasinya lebih lama, itu dijelaskan dengan past continuous, dan ada action yang menginterupsi, itu dijelaskan dengan kalimat simple past biasa. Nah, ini adalah formatnya. Yang bagian atas ini adalah past continuous. Formatnya adalah subject ditambah past form of be. Ada was dan were ya. Ada was dan were ditambah verb ing ditambah yang lainnya ya. Setelah itu kalimat bagian yang kedua itu adalah past tense biasa. Ini untuk yang menginterupsi. Ini yang diinterupsi adalah subject ditambah past form of verb ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini dia bagaimana caranya membedakan simple past dan past progresif atau past continuous. Kalau simple past ya, itu digunakan untuk membicarakan sebuah activity atau situasi yang dimulai dan selesai pada suatu waktu di waktu lampau ya. Contohnya dalam bentuk grafik adalah seperti ini ya. Ini sekarang, ini past, ini future. Jadi actionnya itu sudah selesai di waktu lampau. Contohnya sama seperti yang di video saya sebelumnya ya, tentang past tense. Mary walked downtown yesterday. Jadi actionnya ini dimulai dan selesai di waktu lampau. Nah, bagaimana dengan past progresif? Nah, past progresif
Seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua jenis action ya. Ada activity that was in progress atau aktivitas yang durasinya lebih lama. Di contoh saya sebelumnya itu adalah saat saya sedang tidur ya, itu adalah aktivitas yang progresnya lebih lama. Dan ada action yang menginterupsi ya, ada interupsinya. Contoh lainnya, di sini ada keterangan waktunya ya. Kita lihat di kalimat C, saya duduk di meja makan itu jam 6 sore kemarin. Ya, jadi saya duduk di meja makan dan mulai makan itu jam 6 sore kemarin. Dan ada action lain yang menginterupsi, yaitu Tom datang ke rumah saya di jam 6:10. Jadi jam 6 saya sudah mulai makan, Tom itu datang jam 6:10. Jadi saat saya sedang makan kemarin, Tom datang ke rumah saya. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris seperti ini jadinya. I was eating dinner when Tom came. Oke, ada kata sambungnya di sini ya. Saat saya sedang makan kemarin, Tom datang ke rumah saya. Jadi action yang sedang berlangsung di waktu lampau atau yang memiliki durasi lebih lama, itu kalian pakai past progresif. Formatnya adalah be ditambah verb ing. Ya. Be-nya itu dalam bentuk past, yaitu was dan were ditambah verb ing. Dan untuk action yang menginterupsi, kalian pakai simple past biasa. Jadi subject ditambah verb 2 atau past form of verb. Di dalam grafik contohnya seperti ini. Ini garisnya adalah untuk sekarang, ini untuk past. Jadi ada action yang berlangsung lebih lama. Ini misalnya tadi saya makan ya. Ini adalah dimulai, saya makan. Terus dia berlangsung sampai beberapa waktu di masa lampau. Nah, di sini ada action yang kedua, yaitu Tom datang, dan di sini dia menginterupsi action yang pertama. Oke, contoh yang kedua, kalimat D ini sama dengan kalimat yang tadi saya contohkan di awal ya. Saya tidur jam 10. Telepon berdering jam 11. Oke, berarti tidurnya itu sedang dalam proses di situ ya, karena dimulai jam 10, jam 11 belum selesai, mungkin berlanjut sampai jam 6 pagi. Jadi ada telepon berdering itu menginterupsi saat tidur. Kalimat dalam bahasa Inggrisnya menjadi I was sleeping when the phone rang. Jadi yang pakai be ditambah verb ing ini adalah untuk kalimat untuk menjelaskan action yang berlangsung dalam waktu lama, dalam di waktu lampau, dan simple past-nya digunakan untuk menceritakan action yang menginterupsi. Oke. Di sini ada dua kata sambung yang bisa kalian pakai, yaitu when dan while. When itu biasanya disambung dengan action yang menginterupsi, while itu biasanya disambung dengan action yang berlangsung lebih lama. Tapi ini artinya sama ya, cuman when itu diikuti dengan action yang menginterupsi, while itu diikuti dengan action yang berlangsung lebih lama. Contohnya ada di kalimat E dan kalimat F ya di sini. When the phone rang, I was sleeping. Berarti when di sini diikuti dengan kegiatan atau action yang menginterupsi. Saat telepon berdering, saya saat itu sedang tidur. Kalau while itu diikuti dengan action yang berjalan lebih lama. Ya, the phone rang while I was sleeping. Nah, itu bedanya penggunaan when dan while. Ya, oke, mari kita lanjut. Past progresif formatnya ada seperti ini. Untuk kalimat positif, subjek ditambah was ditambah were ditambah verb ing ya.
Jadi yang menandakan past tense di sini adalah was dan were-nya. Ini diikuti dengan verb ing. Untuk negatif, not-nya itu melekat di was dan were. Di sini verb yang mengikuti masih dalam bentuk verb ing. Untuk kalimat tanya, itu was dan were-nya pindah ke depan ke sebelum subjek. Setelah itu masih tetap diikuti dengan verb ing. Short answer-nya, kalau yes pasangannya adalah was, kalau no pasangannya adalah was not. Untuk yes juga pasangannya adalah were, no dengan were not ya. Oke, di sini ada contoh. Nah, semoga bisa lebih memantapkan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini kita diminta untuk melengkapi kalimat dengan kata-kata yang ada di dalam kurung. Kita harus bisa membedakan yang mana yang memakai simple past, yang mana yang pakai past progressive atau past continuous. Nah, kita lihat, baca pelan-pelan ya. Saat jam 6 sore, Bob itu duduk di meja makan, maksudnya duduk untuk makan, dan mulai makan ya. Jam 6 dia mulai makan. Di jam 6:05 Bob sedang makan ya. Jadi jam 6:05 dia masih makan, karena ini menceritakan action yang belum selesai di waktu lampau, makanya kita pakai was eating. While Bob, ini ada blank, dinner, and blank through the door. Nah, kita lihat di gambar nih. Jam 6, Bob duduk dan mulai makan. Jam 6:05 dia sedang makan. Setelah itu ada and datang nih. Jadi kalau kalimat nomor 2 ini di bahasa Indonesia kan saat Bob sedang makan malam, and datang masuk lewat pintu. Nah, kayak gitu ya. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, while di sini pasti diikuti dengan action yang berlangsung lebih lama. Jadi di sini adalah while Bob was eating. While Bob was eating dinner, and sini came ya, came through the door. Jadi di sini eating itu adalah action yang berlangsung lebih lama, and datang itu adalah action yang menginterupsi. Makanya eating di sini pakai past progressive, sedangkan and came ini pakai simple past. Oke, kita lanjut ke nomor 3. In other words, when and, di sini ada kata kuncinya ya, when. Ada kata when di sini. When biasa diikuti dengan action yang menginterupsi. Jadi ini when and came through the door, Bob sini was eating. When Anne came through the door, Bob was eating dinner. Sepertinya masih ada lanjutannya. Ya. Ini lanjutannya. Yang nomor 4. Bob went to bed at 10:30. At 11, Bob dia tidur jam 10:30. Dia mulai tidur jam 10:30. Jam 11 masih tidur ya, masih on progress, makanya kita pakai progressive di sini, was sleeping. Was sleeping, dan di sini ada kata kuncinya while diikuti dengan action yang on progress ya. While Bob was sleeping, the phone rang. Pada saat Bob sedang tidur, teleponnya berdering. Dengan kata lain, when ini diikuti dengan action yang menginterupsi. When the phone rang, Bob was sleeping.
Yang nomor 7, Bob left his house at 8 and ini began. Karena ini dimulai ya, memulai untuk berjalan, berarti action memulainya itu kan prosesnya tidak lama ya. Kalau proses berjalannya itu lama, tapi ini proses mulainya sebentar, jadi kita pakai verb 2 ya. And began to walk to class. Untuk yang lain kita juga bisa lihat di sini karena pakai kata hubung dan, kita lihat kalimat sebelumnya left ya, berarti pasangannya adalah pasti juga dengan verb 2 ya. Verb 2 karena di sini setara hubungannya dengan and. Di sini left, di sini pasti juga pakai verb 2. Oke, sudah sampai di akhir untuk past continuous. Ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Ada 3 soal di sini. Kalian gunakan form of verb yang sesuai. Ya, di sini ada 2 bagian kalimat seperti yang tadi. Ada kalimat yang berlangsung lebih lama dan ada yang menginterupsi. Silahkan kalian tentukan sendiri yang mana yang berlangsung lebih lama dan yang mana menginterupsi dari kalimatnya. Kalau bingung silahkan di-Indonesiakan dulu, setelah itu baru kalian translate lagi ke dalam bahasa Inggris. Oke, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, gimana materi tentang past continuous hari ini? Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Link tentang materi web lainnya yang saya gunakan dalam pembuatan video kali ini ada di description box, kalian bisa lihat ya. Oke, sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.